Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Dalam hal ini
siang Ibu Bapak semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cipinang Sebelah lagi beserta Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Dewan Guru dan tenaga administrasi. Pada kesempatan hari ini izinkan saya Sugeng Rianto memberikan testimonial dengan testimoniasi selama saya mengikuti guru penggerak. Kalau dibilang saya ingin mencoba mempromosikan apa saja yang telah saya lakukan. Semoga setelah ini Ibu Bapak sekalian tergerak untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Amin. Judul pertemuan kita hari ini adalah budaya positif. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah cerita dulu. Selama saya mengikuti calon guru penggerak ini banyak hal-hal yang baru yang saya temukan. Pertama, ketika dulu kita di kuliah, kita selalu kenal konsep John Locke, bahasa manusia itu adalah kertas putih, tabula rasa dan sebagainya. Pada pendidikan guru penggerak ini semua terang gitu ya Bu Bapak. Jadi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak pendidikan ini sudah memberikan fondasi bahwasanya manusia ini bukan menjadi kertas putih belaka ya, tapi memang ada kodrat alam sama kodrat zaman yang dimiliki. Itu secara umum gambarannya ya, terkait tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Lanjut kita ke budaya positif. Perkenalkan dulu, mungkin Ibu Bapak ada yang belum kenal. Ya, gitu. Saya Sugeng Rianto. Ini perjalanan saya dalam dunia pendidikan 2010 sampai 2012 itu saya ikut di Akfos. Oh, iya. Makasih. Akfos Academy of Cover College Student. Jadi kerjaannya ngedidik anak-anak yang ada di kolong jembatan Pasar Rebo. Saya juga ngajar anak-anak yang ada di Pasar Induk di tahun itu. Lalu tahun 2012 sampai 2014 saya baru pertama menjadi guru profesional. Walaupun pada saat itu saya juga menjadi mahasiswa juga ya di SDN KDW 02. Lalu 2014 sampai 2016 saya terbang ke Sulawesi Tenggara mencoba melihat bagaimana pendidikan jauh di luar Pulau Jawa. Ternyata memang jauh susah banget di sana ya. Lalu 2016 saya pertama kali di sini. Saksinya ada Berta, Pak Saiful, ada Budia yang pertama kali melihat saya di sini gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya berkembang di SDN Cipinang Besar kesempatan 08 pagi. Itu sekilas tentang saya. Nah, selanjutnya langsung saja ke materinya. Pertama adalah pertanyaan pemantik. Saya mau nanya nih sama Ibu Bapak semua. Yang pertama, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Setuju tapi hukuman seperti apa? Oke. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Kira-kira kenapa Bu? Disumbat apa? Kenapa Bu? Tetap ada efek jeraknya meskipun itu hanya membersihkan halaman sekolah. Oke, tetap ada efek jerak. Jadi ada efek jerak kata kuncinya di sini. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Nah, ini nanti akan kita bahas bareng-bareng. Ini menjadi pertanyaan pembuka dari diskusi kita siang hari ini. Selanjutnya. Nah, kok udah jauh masuk di sini. Sinyal. Bang Jan digeser minta tolong jadi operator sekali ya. Digeser ke sebelah kiri. Cet kiri. Terus. Ya, terus lagi. Terus. Wah, ada bokan. Stop. Kanan lagi Kak Jai. Oke. Kanan. Dikit lagi, satu lagi. Oke. Pertama, perubahan paradigma kegiatan. Coba
silakan ibu bapak bayangkan di tangan ibu bapak ada sesuatu hal yang berharga di tangan ibu bapak, lalu ibu bapak kepal tangannya sekuat mungkin gitu. Lalu saya minta ibu bapak untuk membuka dengan alasan apapun. Kira-kira yang kebuka itu atas kehendak saya atau kehendak ibu bapak? Atas kehendak saya atau kehendak ibu bapak? Membuka tangan itu atas kehendak saya atau kehendak ibu bapak? Kehendak diri sendiri ya. Demikian juga dengan anak ya, bisa di ke kananin Pak Jaya. Sinyal masalah itu. Nah, jadi selama ini seolah-olah kita bisa mengendalikan anak dengan cara satu tadi hukuman, ya reward dan punishment dan sebagainya. Ternyata secara psikologi yang menentukan anak itu mau mengikuti peraturan adalah anak itu sendiri ternyata ya Bapak. Bukan kita. Kita hanya memberikan stimulus gitu ya, memberikan gambaran ini sebagainya, ini baik, ini buruk dan sebagainya. Tapi yang menentukan mau atau tidak mau dia mengikuti peraturan adalah anak itu sendiri. Gitu, ya. Ilusi bahwasanya guru adalah mengendalikan anak. Ternyata selama ini kan kita kalau ada apa-apa selalu disalahkan guru. Ternyata dalam pengalaman saya bergabung di guru penggerak, anak itu juga punya apa ya, kalau dibilang itu punya andil untuk menentukan diri sendiri. Ada konsep kemerdekaan gitu. Bisa lanjut aja. Nah, ini dia perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sebenarnya memiliki kontrol? Nah, di stimulus dan respon kita mencoba menghubungkan orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi stimulus respon kita seolah-olah memberikan anak itu supaya ini A bentuknya seperti ini. Cara membuat A itu dari tarik dulu 2 garis lalu begini. Ada juga kan yang buat garis tengah dulu lalu ini dulu terus anak-anak gitu. Tapi kita seolah-olah menyamakan gitu. Nah, pada teori kontrol dan pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa sih yang anak pikirkan tentang pelajaran gitu ya, tentang sekolah dan sebagainya. Lalu di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak ketika berbuat salah, berbuat perilaku buruk, maka itu adalah kita vonis sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa nih? Anak ini misalnya kalau kita sering, anak ini mungkin cari perhatian, atau ini anak ini melakukan sesuatu misalnya karena memang di rumah sedang ada masalah dan sebagainya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus dan respon. Lalu pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Demikian juga anak-anak, hanya anak-anak yang bisa mengontrol diri anak-anak sendiri. Nah, nanti seperti apa konsepnya lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus dan respon. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengajak gitu ya. Nah, pada stimulus dan respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memaksa anak gitu ya, bujukannya ayo anak kerjain PR, ayo anak kerjain PR gitu. Setelah nggak bisa, kamu ini nanti bapak suruh push up. Itu saya bicara tentang diri saya sendiri gitu. Ya gitu. Nah, pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mengajak kepada anak, kamu kenapa nggak bisa mengerjakan PR? Apakah di rumah disuruh ngepel terus sama orang tuanya atau jaga anak adiknya terus gitu. Terus pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi guru itu adalah pemenang dan murid itu yang wajib mengalah gitu kan. Kamu ikutin apa yang Pak Guru perintahkan gitu. Ya, tapi kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang, bagaimana anak bisa menemukan sebuah kesadaran dan guru bisa kalau bahasa Ki Hajar Dewantara itu menuntut gitu. Jadi menuntut. Lanjut Pak. Ya. Oke. Nah, sebelum jauh-jauh tadi kita bicara tentang disiplin, kita mulai dengan akar kata disiplin.
Disiplin itu dimulai dari berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar sebenarnya Ibu Bapak. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Ya, disiplin itu juga dengan arti lain itu sebagai murid. Jadi di satu sisi disiplin itu belajar, disiplin itu murid. Jadi ketika digabungkan menjadi sebuah kata baru, disiplin adalah murid yang sedang belajar, menuntut sesuatu gitu ya. Nah, makna asal dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Sokrates dan Plato. Mungkin ya Sokrates, Plato itu kita pernah pelajari di buku Bujur Sumantri. Nah, terus disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita mungkin ya dari dulu ya, waktu saya zaman SD juga disiplin itu ya untuk merubah sesuatu, melakukan seseorang mendapatkan kepatutan. Jadi harus patuh gitu ya sama yang atasannya gitu. Disiplin itu seolah-olah ke gaya militer gitu. Ya, seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dengan ada kata disiplin itu tidak nyaman, ketat, kaku gitu ya. Hingga akhirnya anak-anak bahkan kita sendiri ketika mendengar kata disiplin, ini pasti banyak aturan nih, kalau disenggol dikit langsung ya kita kena hukuman gitu. Kata disiplin mulai dengan kata hukuman. Lanjut aja. Nah, selanjutnya kita mengenal nilai-nilai kebijakan universal. Kebijakan universal itu adalah kebijakan yang berlaku secara umum di dunia. Kebajikan ya, kebajikan universal. Jadi mau kita di Indonesia, mau kita di Amerika, mau kita di Eropa, yang namanya kebajikan atau berbuat kebaikan itu berlaku umum. Misalnya jujur di Indonesia, mau kita bawa di Indonesia, kita bawa ke Jepang, jujur ya itu adalah berlaku baik gitu. Kalau ada negara yang jujur itu berlaku buruk, aneh juga itu negara gitu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Nah, ini menurut William Glasser. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang terbangun dari diri sendiri, Bapak. Keinginan, ya, keinginan untuk melakukan sesuatu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulai dengan keinginan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sekarang nih, yang kurikulum Merdeka itu sudah mengenal mungkin ya profil pelajar Pancasila dalam kita pelajar Pancasila, ya diputar pelajar Pancawarga. Kalau kita di Pancawarga kita Pancasila betul. Lanjut aja. Oke, lanjut kita masuk ke yang kedua. Jadi yang pertama, ini yang kedua. Eksplorasi konsep tentang pembelajaran teori motivasi, hukuman, penghargaan dan apresiasi. Nggak enak nyampe di sini. Ini saya izin dari beberapa pertemuan kita di upload ke YouTube. Nah, saya apa adanya aja, kalau kita dengan alami begini aja gitu kan. Karena teman-teman saya yang saya ada yang kita akan belajar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa sih itu? Restitusi mungkin yang baru ya. Oke, bisa minta tolong Pak Jai. Teori motivasi perilaku. Jadi setiap seseorang melakukan sesuatu, kayak kita sekarang atau mungkin kita berangkat sekolah ngajar gitu ya, ada tiga motivasi yang secara umum dilakukan. Pertama adalah menghindari hukuman, kedua mendapatkan sesuatu, ketiga untuk menghargai diri sendiri. Misal kita di kelas ya, kita mencoba untuk datang on time tepat waktu. Itu ada misalnya anak ya, jangan kita anak datang, itu pasti ada tiga. Pertama, apakah dia takut kena hukum dari gurunya gitu kan, atau mungkin dia ini dipuji gitu ya, kamu hebat, kamu datang tepat waktu, entah misalnya gitu kan. Ada juga kan anak pas saya datang tepat waktu loh tadi, atau juga dia ingin menghargai diri sendiri gitu ya. Nah, jadi kita mengajarkan kepada anak, kemarin saya sudah coba ini untuk memberikan anak-anak selama ini apa sih yang kamu yang menjadi dasar kamu selama ini melakukan sesuatu gitu.
saya coba perkenalkan konsep ini. Apakah kalian ini hanya menghindari hukuman, misalnya mengerjakan PR gitu ya. Mengerjakan PR itu apakah hanya untuk menghindari hukuman supaya nggak dapat nilai jelek gitu. Kan nilai juga kan sebagai hukuman gitu ya. Nilai jelek itu kan hukuman. Lanjut aja. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, lagi-lagi ketika kita belajar tentang teori motivasi dan disiplin, ini ada kaitannya Ibu Bapak semua. Jadi orang-orang yang punya tingkat disiplin, dia mempunyai motivasi atau kemerdekaan diri. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dia punya pakem untuk diri sendiri. Bangun jam berapa, mulai kegiatan jam berapa, terus selesai jam berapa gitu. Bahkan ada cerita Presiden US gitu ya, pernah ditinggal pergi sama Soekarno, besoknya minta maaf gitu. Ketika suatu ketika Presiden US itu mempermainkan Soekarno, datang jam 7, terus Soekarno udah on time nih, datang jam 7, ditunggu sampai jam 7.30 belum keluar, akhirnya Soekarno pergi sambil marah-marah ke ajudannya. Besoknya Presiden US itu minta maaf karena dari kejadian itu Presiden Soekarno itu punya pakem gitu, batas toleransi untuk menunggu itu sampai jam berapa. Demikian juga kita, ketika kita mulai untuk disiplin, nanti kita punya standarisasi yang kita buat sendiri, bukan orang lain buat, bukan institusi buat, tapi kita sendiri yang buat gitu. Mungkin institusi itu hanya sebagai stimulus, misalnya kemarin sudah ditetapkan mengumpulkan RPP kapan, terus administrasi kapan. Nah, itu kan sebagai stimulus, tapi lepas dari stimulus itu ada tidak motivasi intrinsik dari diri kita. Harus saya belum bisa digeser. Ada di dalamnya Pak Jalan. Ada di dalamnya. Nah, selanjutnya nih Ibu Bapak, kita selalu percaya bahwasanya menghargai itu reward itu ya, reward itu meningkatkan motivasi itu. Pada modul 1 guru penggerak ini saya benar-benar bimbang dan mungkin saya motivasi perjalanan batin gitu Pak, karena selama ini saya menganggap wah ini dapat hadiah gitu, itu sebagai suatu hal yang positif, tapi ternyata memberikan penghargaan gitu ya, itu ternyata ada efek negatifnya Ibu Bapak. Jadi penghargaan yang kita berikan misalnya ya, nih misalnya kita murid semua ya, terima kasih kepada ini mohon maaf ya Kakak Ibu atau Pak ya. Terima kasih kepada Beni telah dapat nilai 100 gitu. Nah yang dapat nilai 50 itu minder, itu nyampe gak kesebut gitu kan, dia lagi ya iya makanya pinter gitu kan ya gitu. Jadi yang satu kita naikin, ternyata yang lain itu yang gak kesebut itu ada apa ya, kemungkinan iya ya, ternyata kita niat kita baik ya supaya memotivasi yang lain, tapi ternyata ada efek buruknya gitu ya, punya pengaruh jangka panjang. Penghargaan itu menghukum ya kayak gitu. Jadi ternyata kita selama ini menghargai, ternyata di satu sisi kita ada efek hukumannya juga kepada yang lain gitu. Nah, penghargaan juga kadang-kadang mengurangi ketepatan ya. Jadi ini misalnya dikasih target melakukan sesuatu, anak-anak jadi siapa yang cepat dulu, yang cepat selesai dia boleh pulang duluan. Buru-buru, padahal dia rajin, pinter gitu. Tapi karena buru-buru akhirnya meleset gitu ya. Hingga akhirnya penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan yang apa ya? Yang seperti itu ya, yang klasikal ya. Tapi nanti kita akan belajar tentang penghargaan yang lebih apa ya, individu gitu ya. Nah, penghargaan itu merusak hubungan tadi. Saya pernah punya kasus, mungkin saya sebut aja ya. Si kemarin pas ngambil rapor, tapi ini di YouTube ya nanti. Ya, jadi ada anak gitu ya, ada anak nih pinter, si A gitu ya, gua rame gitu ya. Terus si B juga pinter. Nah, si A sama B ini temenan gitu ya. Setiap hari, pokoknya akrab lah gitu ya. Hobinya sama, obrolannya sama sehari-hari. Tapi ini ternyata ini diam-diam nilainya bagus.
gitu ya. Sekali masuk, sekali maju 100, sekali maju 100 kali ini maju salah, maju salah gitu. Baru benar gitu ya. Baru dapat 100, tapi ujung mobilnya 100, tapi ini sekali maju tepat gitu ya. Otomatis kan saya berikan penghargaan kepada yang ini ya. Nah, ternyata diam-diam mereka selek ibu bapak. Mereka aja, nah ini anak-anak itu benar-benar. Dan itu diceritakan sama orang tuanya pas ngambil rapot kemarin gitu. Itu Pak, dia nggak suka kalau anak saya begini. Mohon maaf ya peserta YouTube. Nah itu ya. Jadi ternyata ada juga efek sampingnya itu merusak hubungan gitu ya. Jadi ada mulai agak iri lah gitu. Dia lagi disebut kita biarin dia. Gitu. Lanjut banyak kita tolong. Nah selanjutnya dihukum oleh penghargaan masih sama seperti tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi hanya terpaku sama hal itu aja gitu ya. Tapi mulai jadi tidak kreatif gitu, mematikan kreativitas. Jadi kalau misalnya kita selama ini atau anak-anak ya diberikan yang benar sekian gitu ya, dapat nilai A, itu kan dia mencoba terus caranya cara yang dipakai oleh guru yang sama gitu, nggak ada pembaharuan gitu, nggak kreatif dan sebagainya. Dan hingga terakhir penghargaan menurunkan motivasi intrinsik. Motivasi itu jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Oke, baca Pak, Bu, izin minum dulu ya. Haus ya. Ya silakan Ibu Bapak minum. Oh makan. Oh di paus. Cara pausnya gimana? Oke, benar kata Bu Citra, pas banget modul ini dimulai gitu ya sampai berakhir itu saya kadang-kadang, niatnya baik tapi kok kayak gini jadinya gitu. Jadi seolah-olah kayak ngelakukan dosa gitu, dosa yang baru disadari bener-bener. Ya jadi selama ini saya memberikan motivasi, tapi ternyata saya menghukum kepada anak-anak gitu, karena metode saya memberikan motivasi itu ternyata kurang pas. Gimana cara yang pas? Jadi kita memberikan motivasi itu secara individu, ya khusus, gitu. Jadi memberi pengakuan secara murid itu secara bergantian. Ini Insya Allah Pak, sekalian saya laporan. Ke depan mungkin saya akan coba home visit kepada anak-anak, gimana fasilitas belajar di rumah, terus dukungan anak kepada orang tua kepada anak belajar. Saya coba home visit karena semenjak nggak ada home visit dari KJP itu kayaknya guru nggak tahu rumah anak itu di mana gitu, terus kondisi belajar anak kayak gimana. Nah Insya Allah saya di kelas saya itu gitu ya. Mungkin nanti ibu pengen menerapkan ya, silakan. Nah terus pemberian pengakuan itu secara konsisten gitu ya. Jadi ini juga yang agak sulit ya bagi saya, konsistensi dalam memberikan pengakuan. Kadang-kadang kita lupa gitu, lupa memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kan kita misalnya lagi sibuk sama laptop, kan lagi nyari materi nih untuk ditampilin ke anak-anak. Apa yang lupa? Kamu betul-betul akhirnya kan jadi dulu sibuk gitu. Terus fokus pada prosesnya yang kita hargai gitu. Lanjut Pak Jet, bisa. Apakah ada gangguan sinyal? Coba di pause dulu sebentar. Wah. Nah ini. Ya. Nah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah kita belajar kemarin sebagai sekolah ramah anak, kemarin itu juga sempat dipimpin oleh Pak Saiful yang kita bahas tentang tata tertib itu Pak. Nah, jadi kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Kemarin juga kita terkait tentang yang booming kemarin lato-lato, kita juga belajar tentang konsep dan hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah ini perspektifnya Pak. Jadi hukuman itu kayaknya sesuatu yang menyakitkan ya. Jadi menyakitkan itu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang. Terus
gitu ya. Terus paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan biar nggak dihukum ya. Terus efeknya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai ya. Saya juga kadang-kadang mungkin bukan mungkin ya, melakukan hukuman gitu kepada anak-anak secara tidak sadar. Lalu bedanya dengan konsekuensi apa? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Apa sih perbedaan mendasarnya? Kalau hukuman itu anak itu nggak tahu aturannya, gitu. Anak itu nggak tahu asal muasalnya ini kenapa tiba-tiba kok saya dapat hukuman gitu ya. Kayak surprise, di prank tapi apaan gitu, tiba-tiba diomongin, gitu. Nggak ada dasar, nggak ada kesempatan untuk dia menghindar dari perbuatan salah tersebut. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Maksudnya apa? Jadi ketika dia tahu konsekuensinya, mungkin dia akan melakukan ujung-ujungnya kan konsekuensi ini. Misalnya ya, anak membuang sampah sembarangan, konsekuensinya batu piket. Tapi kita harus sosialisasikan dulu, jangan tiba-tiba kamu buang sampah sembarangan, kamu piket. Tapi kita nggak pernah membuat kesepakatan kelas. Kalau ibu bapak tur di kelas 5A itu ada keyakinan kelas dibuat bareng-bareng oleh siswa dan saya hanya memandu. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk berdiskusi apa saja yang harus dilakukan, dan ketika itu tidak dilakukan, apa yang mereka dapatkan. Itu mereka yang membuat, gitu kan. Mereka yang mengajukan, mereka sendiri yang menulis karyanya, dan mereka yang tugas. Nah terus selanjutnya adalah anak menghargai disiplin. Jadi disiplin itu karena anak itu dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan, maka yang buat peraturan kan dia, ya. Berarti dia harus melakukannya gitu. Jangan peraturan itu sifatnya hanya satu arah dari guru saja, tapi tidak memberikan peluang kepada murid itu memberikan masukan dan sebagainya. Terus mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, konsep diri itu jadi anak itu mengerti, oh benar kayak gini, salah kayak gini, kalau berbuat salah itu kayak gini efeknya. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena peraturan yang mereka buat, mereka sepakati dan mereka jalankan bersama. Lalu kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tetap mereka akan kehilangan hak. Jadi kayak kita misalnya melakukan hal-hal kriminal ya, kita di penjara itu kan berarti kan kita hilang dari hak bebas gitu ya Budi ya. Jadi hak berkeliaran di lingkungan itu ditahan di lembaga kemasyarakatan gitu ya, ditahan sementara, tapi sementara. Ya, maka lembaga penjara itu sudah digeser namanya jadi lembaga kemasyarakatan gitu. Lanjut baca. Makasih. Nah ini hukuman identitasnya gagal ibu bapak. Jadi anak itu yang mendapatkan hukuman itu adalah anak-anak yang gagal menurut mereka, karena mereka mendapatkan hukuman. Nah identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi sama restitusi. Nah restitusi ini kita belum bahas nih. Restitusi itu masih kartu selanjutnya. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan kayak tadi harus terjadi, tidak nyaman dan sebagainya. Nah kita bahas ke restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Terus menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Jadi ibu bapak pernah mungkin lihat saya upload YouTube tentang metode restitusi, mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Lalu masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini kata-kata kunci yang nanti akan muncul pada restitusi. Dan murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini ada 3 sub. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu netral, jadi anak itu bisa positif, bisa negatif, netral. Sementara restitusi ya pada modul ini adalah hal positif gitu. Oke, lanjut. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi, ya ini bukan baru tipe, bagi murid untuk memperbaiki
kesalahan mereka. Wah, kurang aduh. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa mereka yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari Bosen. Jadi restitusi itu memberikan kesempatan atau menciptakan kondisi agar anak itu bisa memperbaiki kesalahan dan seperti apa yang mereka inginkan gitu. Lanjut baca. Masih ngambang di sini. Nah, di sini mungkin kan. Nah, 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan. Jadi restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Guru saya pernah itu dosen ya, pernah teman saya cerita sedikit ya Bu Bapak. Jadi teman saya kerjain pas lagi kuliah tuh, kerjain akhir semester itu salah 9, teman saya salah 10. Nah teman saya bilang ke dosennya nanya, Wandi kenapa kamu salah semua gitu? Ya Bu, saya nerapin apa yang Ibu ajarkan. Apa itu belajar dari kesalahan? Saya pengen banyak belajar. itu benar, itu true story itu namanya Wandi. Ya mungkin nanti pas lagi nonton YouTube ini Wandi ketawa. Pembelaan. Ya, lalu memperbaiki hubungan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Terus restitusi itu bersifat tawaran bukan paksaan. Jadi kalau tawaran itu bisa ditolak, bisa diterima. Ya. Lalu restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi apa sih yang anak itu inginkan, seperti apa sih yang mereka inginkan. Lalu restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, dasar yang tidak terpenuhi, dasar yang belum tercapai, hingga anak itu misalnya di rumah kurang perhatian, mungkin di sini dia lari-lari untuk mencari perhatian. Ketika dia mendapatkannya, dia akan melakukan hal itu terus-terusan gitu, hingga tanpa dia sadari dia sudah mengganggu teman-temannya. Gitu. Lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah kembali ke kelompoknya, kemarin saya baru praktekin di restitusi, ada kasus di kelas saya tentang pikiran kotor. Nah ternyata pikiran kotor itu hanya perspektif dari orang pertama yang ternyata salah mengartikan omongan dari temannya itu. Karena temannya setiap hari ngomongnya kasar, kotor gitu Pak. Jadi dia ketika lagi ngelamun atau lagi mikirin PR, dia langsung divonis lagi mikirin kotor gitu. Padahal dia lagi mikirin apa, tapi karena dia kebiasaannya ngomong kotor, akhirnya berefek pada pandangan teman-temannya. Lanjut aja. Nah ini tentang keyakinan kelas. Ini udah mulai keyakinan kelas, berarti udah mau habis. Lanjut aja keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Nih kan ada ya. Kalau mungkin pas itu yang paling sering di kelas saya, kalau ibu bapak jarang. Itu kan pertama itu peraturan kelas ya di datang nggak Bu? Ya di pojok itu saya tulis peraturan kelas, tiba-tiba berubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan aja gitu? Nah, pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ya Bapak? Supaya untuk keamanan. Ya. Karena kita yakin itu supaya aman gitu. Kalaupun kita jatuh minimal nggak kejedot gitu ya, nggak benjol dan sebagainya. Nah, itu kan keyakinan kita. Keyakinan itu yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama. Nah, maka kesepakatan itu nanti yang akan dituliskan menjadi sebuah peraturan ya gitu ya, dalam tanda petik peraturan yang akan diterapkan di kelas tersebut. Mengapa kita meyakini peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter ketika COVID ya. Kalau sekarang mungkin sudah boleh buka masker. Lalu terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini kan semua dimulai dari keyakinan.
keyakinan yang mendorong agar kita mengikuti sebuah peraturan itu. Ada motivasi intrinsik di situ. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan. Waalaikumsalam. Silakan boleh. Lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau cuma peraturan-peraturan tanpa diyakini bahwasanya itu memberikan efek positif ke dia, yaitu dia cuma mengikuti peraturan. Ketika peraturan itu nggak ada, ya udah lolos aja gitu ya. Misalnya kayak gitu. Lebih, oh iya, jadi motivasi prinsip kembali ke nilai-nilai dan keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau hanya peraturan-peraturan tapi tidak dimulai dari dirinya sendiri, yaitu ketika peraturan itu hilang, jadi kedisiplinan intrinsiknya dia akan hilang. Gitu. Lanjut Pak Jai. Nah ini lingkarannya dimulai dari budaya positif. Budaya positif itu dari tadi kita bisa simpulkan, pertama munculnya motivasi intrinsik, lalu kita mengenal dasar-dasar atau teori tentang ada 3 motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, lalu lanjut kita ke keyakinan kelas. Ketika kita sudah mengenalkan hal ini kepada anak-anak, ya, kalau di kelas 4, 5, 6 bisa gitu ya, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk kelas 1, kelas 2 mungkin nanti ada modelnya. Di sini saya juga cantumkan untuk kelas 1 seperti apa nanti. Dari pertama yang paling inti adalah peraturan kelas, lalu keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Lanjut Pak Jai. Kesini Pak Jai. Ini apa? Nah ini ya, ini kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan apa yang kiri? Gua Pak. Yang mana yang gua Pak? Nah, kami murid yang peduli dengan teman-temannya, guru peduli nggak kira-kira? Ya. Jadi kalau di sini kesepakatan kelas, tapi ada keyakinan di sini, ya. Lanjut. Nah ini beberapa kegiatan ini saya yang buat Pak, ini saya. Ini lagi sosialisasi budaya positif di kelas, ya. Pertama saya sampaikan kepada anak-anak terkait tentang 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu, agar anak-anak itu ada mulai merefleksikan diri. Selama ini saya melakukan sesuatu itu dasarnya apa sih? Apakah saya hanya ingin reward atau hadiah dari orang tuanya? Kan ada ya orang tuanya. Nanti kalau kamu dapat matematikanya 9,7, kan kamu dapat sepeda roda 5 misalnya gitu kan. Atau kamu dapat motor ini dan sebagainya. Itu ada orang tua seperti itu. Jadi hanya untuk mengejar tetap dari eksternal gitu. Tapi ada juga anak-anak yang walaupun dia nggak dikasih sama orang tuanya gitu kan, walaupun dia juga nggak diomelin ketika dapat nilai jelek dari orang tuanya, dia tetap memberikan yang terbaik ketika proses pembelajaran. Lanjut Pak Jai. Ini balik lagi, mohon maaf, ini bentuk keyakinan kelasnya yang udah saya buat. Pertama mengangkat tangan ketika berbicara atau bertanya. Kedua menjaga kebersihan kelas. Ketiga sopan santun berbicara sopan santun. 4 mengumpulkan tugas dengan tertib. Jadi kalau keyakinan itu lebih sifatnya umum ya. Tertib itu bisa ketika dia mengerjakan tugas rumah atau dia misalnya ketika maju gitu ya kan, ada anak-anak misalnya maju suruh baris saja untuk antri mendapatkan nilai itu susah ditambah. Lanjut Pak Jai. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada beberapa kebutuhan dasar yang mesti kita pahami sebagai pendidik. Lanjut Pak Jai. Ya. Nah ini pertama yang paling dasar itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini yang sering banget ya. Kita juga perlu mensosialisasikan mungkin ya. Jadi waktu sarapan yang tepat untuk anak itu kapan? Jadi jangan sampai anak itu
datang ke sekolah loyo lemas kayak tadi, ya kasusnya benar-benar biru pucet ya. Anak kelas ya benar-benar pucet, ya habis sakit terus belum makan, terus buru-buru tadi sama bapak ya. Ya kena kipas angin dan sebagainya ya. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi dari makan minum gitu, itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Nah, ini yang dimiliki yang apa ya, yang harus dimiliki sama setiap manusia gitu. Terus kebutuhan penguasaan, jadi kayak barang-barang kita atau kemampuan gitu. Kadang-kadang kita kok bisa sih begitu. Nah, itu kita pengen mencoba menguasai ilmu baru atau kemampuan baru gitu. Terus kesenangan ya, kesenangan dan kebebasan. Jadi ibu bapak, sekolah itu memang lembaga pendidikan, tapi jangan salah, sekolah itu juga tempat anak-anak itu bermain gitu. Ya, jadi di rumah itu kan mereka, apalagi di Jakarta dengan kondisi lingkungan yang lapangan aja iya nggak ada gitu ya. Jadi mereka tuh hiburannya mereka ya mungkin hanya di sekolah gitu ya. Jadi nggak akhirnya ketika sampai ke kelas ngobrol, main-mainan, bawa lato-lato dan sebagainya gitu. Karena mereka mencari kesenangan, kebutuhan untuk senang gitu. Karena yang mendorong segala sesuatu yang kita lakukan itu kan kebutuhan kita ya. Jadi kebutuhan untuk kebebasan gitu ya dan sebagainya. Lanjut aja. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, pertama adalah penghukum, kedua pembuat kesalahan, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, ini kita belajar tentang konsep restitusi. Penghukum, ya, guru itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kamu ini susah banget, bapak bilangin boleh. Ya. Kamu ngambil uang punya bang, susah banget ya, gitu ya. Nah, atau yang kedua gitu ya, membuat pesan. Mona, kalau kayak gini kan bapak gitu, orang kepala sekolah, ngomong bapak lagi nanti ngomel sama kamu, susah gitu. Jadi kasihan, jadi anak itu jadi merasa iya ya gara-gara aku ya bapak Pak Sugeng gitu ya, Buyang diomelin bapak kepala sekolah gitu, gara-gara aku ya gitu ya, sama konten. Padahal belum tentu. Nah, selanjutnya teman itu mungkin kita sering melakukannya ya. Ayo nak, udah, ayo. Jadi kita menganggap memposisikan diri kita sebagai teman gitu. Jadi membuat alasan-alasan untuk murid, tapi dengan nada yang cair kepada anaknya. Udah, apa nanti pas udah ngurusin atau pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi dia nggak, nadanya itu lebih datar ibu bapak. Jadi kalau ini punya nada menghardik, ini nadanya turun ya mellow gitu ya. Terus kalau ini lebih ke friendly. Kalau pemantau sama manajer ini nadanya datar. Ayo, udah selesai, ya masuk. Datar aja ya, datar. Jadi nggak memberikan ekspresi lebih, tapi juga tidak mengurangi gitu. Nah, terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, ada kata awas ya, awas ya kamu, awas kamu kalau melakukan lagi. Bapak ketahuan sama bapak, dia ketahuan sama bapak, tapi ketahuan sama ibu. Gitu kan? Kalau yang membuat kesalahan, membuat orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, bapak capek, Allah Akbar, panggil lagi. Ya, aduh, Habibi kamu. Ibu udah capek dipanggil Pak Sahri. Ya, tanya. Kalau yang teman, ayolah, demi ibu nih kamu, ayo dong, ayo kamu bisa, demi ibu, demi bapak, ayo kamu bisa. Nah kalau yang pemantau udah datar aja, apa peraturannya. Nah kalau manajer yang lebih menerapkan restitusi, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, apa yang saya yakini gitu. Apa yang kau bisa kerjakan memperbaiki masalah ini. Jadi dia lebih ke menawarkan solusi. Nadanya datar. Apa yang kita bisa perbaiki nih? Oke, ya, sip. Jadi nggak
dihukum atau kita sendiri dihukum gitu. Kita memberontak, menyalahkan orang lain, dan lebih-lebih kita berbohong gitu ya untuk menutupi kesalahan itu gitu ya. Memberontak, kalau bahasa Bapak tuh memberontak ini tidak mesti melawan, diam aja memberontak gitu ya. Nah, jangan-jangan ketika anak kita diem gitu, dia lagi memberontak sebenarnya gitu. Ya, perlawanan dia. Nah, ketika membuat orang merasa bersalah itu hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ini efeknya lebih panjang nih Bapak. Jadi efek mindernya itu panjang. Jadi aduh, ngelakuin ini salah, ini salah. Jadi dia kayaknya serba salah gitu. Ini efeknya lebih panjang. Mungkin ini kalau dibandingin penghukum sama pembuat rasa bersalah, ini efek pembuat rasa bersalah itu lebih panjang ke masa depannya dia. Nah kalau teman itu ketergantungan. Jadi misalnya nih si anak ya, anak itu nurutnya misalnya sama Pak Jaya aja gitu atau sama saya aja gitu. Nah itu membuat rasa bergantung. Sama yang lain guru melawan nih, misalnya kamu ini coba kamu tolong rapikan kelasmu gitu. Masih aja main. Nah tapi ketika ada guru lain yang mereka membuat nyaman gitu ya, jadi ketergantungan gitu Pak. Jadi sama satu guru aja gitu. Jadi satu guru yang dia respekin, yang dia hormati, mungkin ngerasa dilindungi atau sebagainya. Nah kalau pemantau itu menyelesaikan diri bila diawasi anak-anak gitu. Terus kalau yang manajer itu lebih ke penguatan diri. Kenapa penguatan diri? Karena dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Lanjut, terkait dengan pandangan kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Terus membuat rasa bersalah, murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu teman, murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau mungkin dulu saya juga pernah melakukan ini ya, jadi kepada anak-anak itu lebih ke udah nanti pas gue ngomong sama bapak kepala sekolah, udah nanti bapak yang ngomong. Jadi lebih ke backup gitu ya. Selanjutnya itu murid mengatakan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, dan yang terakhir sebagai manajer, murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bedanya adalah di sini guru, murid, ada guru juga di sini, guru, tapi yang di sini adalah muridnya, gitu ya. Muridnya yang percaya diri, muncul kepercayaan dirian, bahwasanya saya harus memperbaiki ini, saya harus memperbaiki ini. Dan ketika seorang penghukum melakukan sesuatu, murid akan berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Biarin aja, ntar juga ngomel lagi. Karena tungguin ke sekolah satu, dua. Nah, terus kalau membuat orang merasa bersalah, murid bicaranya, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, saya tidak akan mengulangi. Tapi ya nanti akan ada lagi. Nah selanjutnya kalau sebagai teman itu, saya berpikir bapak atau ibu ternyata begitu. Oh ternyata ibu bapak begitu. Jadi ada konsep kekecewaan dan sebagainya. Nah selanjutnya pemantau itu, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah terakhir adalah manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan. Jadi anak-anak itu sudah memberikan tawaran gitu ya, sudah, jadi gimana sih cara saya memperbaiki. Misalnya si Sugeng ya ngejatuhin tempat pensilnya Widya, pecah gitu. Nah gimana cara memperbaikinya gitu kan. Nah, misalnya ganti atau sebagainya, itu udah ada di dalam benak anak ketika kita sedang melakukan konsep restitusi atau memperkenalkan konsep ini, insya Allah akan mulai muncul. Dan dampak pada murid adalah yang penghukum itu akan mengulangi kesalahan lagi, karena ya nanti juga marah-marah lagi, udah nggak apa-apa. Nah kalau pembuat rasa bersalah itu merasa rendah diri, ini nih yang tadi efeknya lebih panjang ya. Nah terakhir, teman itu dia lemah, tidak mandiri dan tergantung, karena dia beda gurunya gitu. Ya, jadi merasa tergantung karena ini asik nih, yang ini enggak, ini asik,
aktif gitu. Dan selanjutnya adalah menitik beratkan ada sanksi dan hadiah untuk dirinya sebagai pemantau ya dampaknya. Nah selanjutnya dampak sebagai manajer itu mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki diri. Lanjut, oke. Nah, ya pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebenarnya harusnya ditutup nih. Ya. Nah ini ciri-ciri nih, kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimatnya adalah membuat orang merasa bersalah. Nah selanjutnya kamu tidak pernah dengar melakukannya, ini menghukum. Kamu susah mau dibilangin misalnya gitu ya. Terus ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak, ini teman. Kalau udah kata ini merajuk gitu ya, tapi membujuk dan sebagainya. Terus selanjutnya apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya kalau di kelas itu ada hal positif hari ini, itu ada Pak di pojok. Terus selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer, konsepnya restitusi. Lalu kamu selalu yang paling terakhir ini kamu lagi. Kamu sih nih bapak. Mohon maaf aja. Mohon maaf. Nah ini yang kita sering lakukan nih biasanya bergeraknya sebagai pemantau atau manajer. Kadang juga ada juga lingkaran selanjutnya sebagai teman gitu. Mencoba diri sebagai teman. Kalau dulu kita diarahkan dalam mendidik kita supaya guru bisa menjadi teman bagi anak-anaknya gitu. Ternyata kita sekarang diarahkan lagi menjadi manajer bagi anak-anaknya gitu. Lanjut aja. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih coba? Lanjut. Nah ini segitiga restitusi itu adalah pertama ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Ingat konsepnya, anak semua manusia itu pasti pernah salah. Termasuk kita, termasuk anak-anak. Jadi kita mencoba sewajar mungkin dalam menanggapinya tanpa emosi gitu dalam hatinya. Pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi seorang anak yang melakukan kesalahan, otomatis kan dia akan mencoba membela diri. Enggak bu, bukan saya bu, enggak bu. Dia akan terus menghindar. Terus yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Gimana? Pertama, kita beritahu kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu wajar dilakukan. Tapi, gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Ini kalimat selanjutnya. Ya, jadi dua kalimat ini mencoba membuka percakapan dalam segitiga restitusi itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pertama kita coba menanggapi dengan emosi yang wajar, tidak berlebih. Dan selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak tersebut? Gitu. Kebutuhan apa sih yang kurang? Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan. Kita tanyakan dulu alasannya kepada anak-anak itu. Misalnya dia datang terlambat, alasannya apa? Lupa dibangunin sama orang tuanya, bajunya basah, atau dia mengerjakan PR di rumah juga dia harus mengerjakan PR. Terus ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang mungkin lebih tinggi ya, ini lebih sederhana ya. Nah selanjutnya adalah tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas ya. Menanyakan keyakinan ini berarti tahapannya kita harus buat keyakinan dulu di kelas kita ibu bapak. Jadi kita buat keyakinan kelas kita, misalnya apa sih yang diyakini sama anak-anak, datang tepat waktu, itu hal ya keyakinan positif ya ibu bapak, keyakinan yang baik-baik. Terus datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, menjaga kebersihan, bicara sopan, itu kan keyakinan positifnya. Terus pada menanyakan keyakinan itu kata-katanya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan terus ada kesepakatan ya. Nah kalau kita belum membuat kesepakatan, ini masih bingung restitusinya kayak gimana ya, karena restitusi ini adalah langkah untuk melakukan perbaikan gitu. Kalau biasanya kita melakukan perbaikan dengan hukuman, melakukan perbaikan dengan konsekuensi, nah ini kita memperbaiki dengan restitusi. Nah selanjutnya ini kalimatnya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya kepada anak-anak. Ibu saya ingin menjadi anak yang rajin. Lanjut Pak Jen. Nah selanjutnya ini fase-fase menstabilkan identitas. Ini kalimatnya ya. Guru berkata,
Berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita mencoba merefleksikan. Ini pilihan-pilihan dari Bapak. Jadi dari sini ya, berbuat kesalahan manusiawi ini bisa dimulai. Ya, apalagi untuk kelas-kelas 3, 4, 5, 6 ini sudah bisa kita gunakan. Lanjut aja. Nah, ini menstabilkan kebutuhan. Menstabilkan kebutuhan, ingat ya, kita harus kenal kebutuhan dasar manusia. Tadi pertama apa? Kebertahanan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan tadi semua, penguasaan. Nah itu 5 kebutuhan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita mencoba memvalidasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Kenapa kamu ngambil itu? Alasannya apa? Gitu. Nah, dia berkelit karena kita belum melakukan menstabilkan identitas. Karena kita juga masih bingung tuh cara melakukan menstabilkan identitas. Ini ilmu baru juga yang saya dapat itu. Ya. Terus apa yang penting bagi kamu? Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya anak sedang memukul. Atau selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Kita mencoba memvalidasi kebutuhan dia. Lanjut, Pak Majai. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang diyakini oleh anak itu benar. Nah, selanjutnya, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati ini ketika kita telah membuat kesepakatan, ya. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kita nanya kepada anak-anak. Ya, jadi murid yang ideal itu seperti apa? Kamu tuh idealnya kayak gimana sih kalau menurut kamu? Terus kita nanya lagi, kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi lebih kepada mencari imaji si anak itu, hal positifnya yang sempurna itu dari anak itu kayak gimana? Lanjut. Nah ini kemarin siapa yang foto ya? Oh Mas Yogo. Ini contoh restitusi yang saya lakukan yang tadi berpikir foto lalu masuk YouTube, anak-anaknya ada di sini. Nah ini pertama saya coba hadirkan bukan tokoh kuncinya dulu, tapi tokoh yang ada di pinggirannya dulu, tapi dia mengetahui ceritanya, mengetahui runtutannya, tokoh lainnya dan sebagainya. Saya tanya ke tokoh yang diduga, lalu baru saya coba konfirmasi ke yang lain dulu, ke siswa-siswa tanpa mereka berdua, lalu terakhir ke semuanya, mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, tapi dengan nada yang secukupnya, tanpa ada gejolak apa yang ada, misalnya menghukum atau membuat rasa bersalah. Lanjut Pak Jai. Ini apa ya Pak Jai? Lanjut Pak Jai. Habis. Nah oke, itu terima kasih Bapak sudah bersedia untuk menghadiri kegiatan resimulasi modul 1. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan Bapak sebelum memulai. Bapak ya, Pak Sari. Terima kasih Pak Sugeng atas kesempatannya. Saya ingin sedikit berterima kasih, bahkan banyak saya terima kasih kepada Pak Sugeng, karena tadi ada beberapa yang terus terang saja perbedaan rasa bertambah ketika saya mendapatkan anak judul ya yang bertuliskan dihukum karena penghargaan. Ini buat saya cukup menarik Pak, dan alhamdulillah Pak Sugeng telah memberikan ilmu
hitung tadi ada 3 Pak Sugeng memberikan kepada kita, yaitu tepuk tangan. Tepuk tangan merupakan satu penghargaan sebenarnya atau hadiah buat kita, dan saya hitung ada 3 kali. Tetapi saya ingatkan pada teman-teman, karena tadi ada anak judul yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang dengan tepuk tangan kita pun itu kita terlena, dan saya pesan kepada teman-teman, jangan terlena karena tepukan. Kenapa? Nyamuk saja itu matinya karena tepukan. Nah, jadi monggo filsafat itu didalami, dan mohon maaf kalau saya kurang tepat menganekdotkan antara dihukum oleh penghargaan dan kaitannya dengan penghargaan yang sederhana di antara kita. Bahkan tepuk bahu pun itu termasuk penghargaan kepada anak kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Sugeng, dan saya mohon sekali lagi untuk materi secara tertulisnya tolong dibagikan kepada kami, karena maklum saya terutama yang belum pernah muda untuk menangkap secara pendengaran atau verbal itu agak kurang, tapi akan siapa tahu saya dengan membaca lebih berulang saya dapat memaknai materi yang Pak Sugeng sajikan. Saya kira itu sekali lagi saya sangat mengapresiasi terhadap apa yang dipaparkan Pak Sugeng, dan ini merupakan kebanggaan kami. Ternyata dari lembaga kami ada satu bibit yang memang diharapkan dan didulukan oleh semua pihak. Di antara kita itu memang harus ada yang menonjol di antara yang menonjol. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya Regi. Bila itu diberitakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan pencerahannya buat Pak Sugeng. Saya terinspirasi dari sebuah buku yang namanya itu Anak Juga Manusia. Di situ menyatakan bahwa pendidikan adalah mendewasakan anak. Jadi kalau kita juga mengajarnya dengan marah-marah, dengan hal yang tidak baik, berarti yang tidak dewasa kita sebenarnya. Nah itu artinya kita juga sedang belajar menjadi manusia dewasa ini. Tadi Pak Sugeng sudah mengakui apa yang dipaparkan ini juga bagian cerminan dari dirinya. Artinya ketika dia melakukan juga belum sesempurna yang diharapkan, dalam pengertian kita juga masih suka marah, masih suka emosi, itu artinya manusiawi lah seperti itu. Artinya kita pun sebagai guru sedang dalam proses menjadi guru yang dewasa. Nah, jadi sama-sama dewasa, anak juga dituntut untuk menjadi manusia dewasa, kemudian juga kita. Kemudian yang kedua yang menarik tadi, hari ini saya menangani 2 konseling anak. Yang saya ceritakan sedikit, nah ini ada kaitannya juga tadi itu dengan cara hukuman, kemudian gaya manajer. Nah ini posisi saya ada di mana ini? Ketika ada anak melaporkan, Pak, di toilet ada yang main air. Nah mungkin main air dalam pengertian itu sama seperti itu. Saya panggil lah, panggil. Datanglah 4 anak. Nah kemudian ramelah seperti itu. Saya suruh duduk dulu, kemudian saya sudah ceritakan satu persatu. Yang pada akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama. Siapa yang memulai duluan, siapa yang menindaklanjuti. Intinya tuh ada 3. Kemudian satu anak saya tanya, kamu ngapain di sini? Saya saksi, Pak. Nah, saya suruh keluar, kamu nggak ada kepentingan, saya bilang gitu kan. Nah kemudian saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Iya Pak, dia mulai duluan. Iya. Intinya tuh ketika saya tanya kenapa kamu melakukan itu, tidak terjawab tuh. Tadi kan faktornya kesenangan atau apa, dia nggak jelaskan seperti itu. Sehingga saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Menurut kamu manfaatnya ada nggak hal seperti itu? Tidak ada Pak. Terus kenapa kamu lakukan? Gitu kan? Ya tadi tetap kita nadanya datar, artinya saya pun masih bersandar posisinya. Nah, kemudian baik, kemudian apa yang akan kamu lakukan selama ini? Ya Pak, tadi saya tidak pernah melakukan itu. Oke. Terus tadi ada teori namanya tidak boleh dihukum, ya. Kemudian reward juga tidak boleh kalau yang berlebihan. Menurut saya sih memang harus proporsional juga, ya. Jadi saya ingat hadis Nabi mengatakan begini, wa asbini sayyi'ata hasanatan tamhuha. Itu yang saya ajarkan. Nabi pernah mengatakan, iringilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu, niscaya akan menghapuskan kesalahanmu. Sekarang
kamu sudah mengakui bahwa kamu salah. Terus kebaikan apa yang kamu tawarkan hari ini, gitu kan? Artinya dalam posisi ini saya tidak menghukum anak suruh melakukan A dan B setelah dia mengakui kesalahan, meminta maaf satu sama lain. Kemudian adalah ya, seperti itu. Saya habis ini nanti di sholat saya mau baca Quran Pak, oke. Yang satu lagi saya akan membaca surat Atin, oke. Nah, itu saya catat. Itu salah satu contoh saja dari 2 kasus yang saya tangani di siang hari ini. Nah, kemudian tadi teori reward dan punishment, gitu ya Pak. Saya juga ingat gitu, ada orang itu melakukan ibadah karena takut masuk neraka. Ada juga orang pengen melakukan kebaikan karena teriming-iming dengan surga dan pahala. Tapi menurut saya itu ada levelnya Pak. Artinya ketika orang itu melakukan kebaikan karena rasa cinta, itu levelnya paling tinggi, gitu. Nah itu memang levelnya yang sangat tinggi. Jadi kembali lagi, ada anak itu mau melakukan kebaikan karena dikasih reward, itu juga menurut saya ada juga dampak positifnya. Ya, memberikan sanksi dalam pengertian juga yang tentu yang tadi dengan tawaran-tawaran itu juga sangat penting. Jadi kembali lagi bahwasanya level-level itu juga sangat dipentingkan. Dan memang tadi ada yang menjebak ketika tidak di reward. Contoh kasus nih, bukan kasus. Istri saya kemarin habis pelatihan di Wahana Bisi di daerah Bogor 2 hari. Dia cerita pulangnya, selain bawa oleh capek, katanya suruh push up, suruh sit up. Ya biasanya nggak pernah suruh gituan, kan? Nah, dia cerita waktu pre-test katanya saya nilainya 100 dan tidak dapat hadiah, katanya. Udah gitu post test 100 juga nggak dapat hadiah juga, yang dapat orang lain, karena katanya harus berkesinambungan, yang tadinya pre-testnya jelek jadi bagus itu dikasih hadiah. Tapi kalau yang dari 100 ke 100 lagi udah ada pengaruhnya, seperti itu. Sehingga disitulah ada kekecewaan gitu. Kenapa orang lain yang dikasih? Ya mungkin apa penghargaan itu tidak seberapa nilainya, tapi karena dari awal dia sudah bilang ketika mau berangkat, doain ya biar mama jadi yang terbaik, gitu kan? Kenapa harus jadi terbaik? Kalau pelatihan doang seperti itu, gitu kan? Pokoknya harus jadi yang terbaik seperti itu. Nah itu ketika dapat penilaian seperti itu tidak diapresiasi, nah, muncullah artinya udah capek, terus juga kecewa juga karena tidak diapresiasi. Memang tadi menjebak juga. Sama ketika saya sampaikan ke anak-anak di kelas, ada anak orang tuanya, nah nanti sholat ya, nanti mau belikan ini. Nanti ketika besoknya lagi dia akan ngambil hal yang sama, ketika tidak diberikan hadiah itu dia akan berhenti di situ. Nah itu juga kadang pemilihan reward juga harus tepat pada posisinya, gitu. Termasuk mempaniskan anak memang tadi tidak boleh di depan yang lainnya, gitu. Jadi saya kira itu Pak Sugeng. Kemudian home visit juga mungkin Bapak nanti bisa cross check juga dari angket yang saya berikan. Ketika di bulan Juli itu saya nyebar Google Form itu tadi gaya belajar anak, kemudian di rumah dia belajar sama siapa, sama orang tuanya, sama neneknya, itu ada datanya. Artinya saya berikan ke 6 rombel waktu itu kelas 4 sampai kelas 6 itu untuk menjaring anak. Memang saya sedang mengupayakan supaya hasil Google Form itu berbentuk Excel bisa jadi buat ke bawah gitu, cuma waktunya nggak cukup gitu. Artinya saya coba gitu ketika ada kasus anak itu saya bikin dia dalam bentuk Word supaya juga kita punya data gitu. Memang kembali lagi kalau dilihat dari seorang yang melakukan konseling memang tidak boleh ini dipublikasikan, itu hanya buat orang yang punya kepentingan saja baru saya kasih gitu kan, seperti itu. Termasuk kemarin Pak Sari ternyata dua kelompok itu yang datang dari Wahamka. Saya pikir sih cuma 1 selesai, tapi Senin ada lagi gitu kan. Jadi ada 8 orang dari mahasiswa semester 5 Wahamka yang mewawancarai saya sebagai guru bimbingan konseling. Dan sekali lagi itu juga kalau sifatnya yang prinsip di dalam saya bilang tidak boleh dipublikasikan. Tapi kalau yang hal-hal umum saja, tupoksinya, kemudian cara menangani sebagai macamnya itu saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Oke, baik, itu saja Pak
gitu kan. Nah ini luar biasa nih, ilmu ini belum dapat kita ini. Ya artinya harusnya guru-guru PPG bisa ngasih pencerahan juga kayak begini gitu kan. Artinya ya, artinya RPP inovatif ya apa kayak gitu kan. Jadi saya kira itu. Ya baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul atas tanggapannya, sudah share pengalamannya. Oke, Bapak, karena waktu juga sudah sebentar lagi habis, mungkin saya cukupkan untuk sesi hari ini. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di sesi-sesi selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan, kesalahan, kealpaan. Saya juga masih dalam proses belajar ini, Bapak semua. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng yang telah menutup presentasinya, dan saya kira kegiatan ini bisa ditindaklanjuti dengan tema dan masalah yang berbeda. Memang kadang-kadang kita perlu yang seperti ini karena apa? Katakan saya juga punya rencana melebarkan suatu masalah. Nah nanti masalah kita bahas bersama, bahasa Pak Sugeng mungkin problem solvingnya itu akan jadi menarik. Kenapa? Karena keterampilan kita menanggapi, keterampilan bertanya juga harus terlatih. Apalagi keterampilan menyampaikan sesuatu. Karena ada yang kadang-kadang punya ide tapi nggak sempat tersampaikan karena tidak terbiasa untuk menyampaikan. Nah jadi hal-hal seperti ini saya kira perlu ditindaklanjuti, entah bidang apapun ya. Jadi karena saya yakin setiap teman punya kelebihan, punya keistimewaan, cuma kelebihan itu kadang-kadang terpendam atau tidak tergalikan. Semua bidang silakan, ini tempatnya untuk melatih, mengasah kita dalam hal keterampilan-keterampilan, memunculkan ide, gagasan, atau menanggapi, bahkan keterampilan bertanya pun itu harus. Ini terutama ini kaitannya dengan ke anak ya. Sebelum ke anak kan kita dulukan. Itu saja saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri undangan Pak Sugeng dan saya fasilitasi. Makanya tadi saya moro-moro sehingga pas jam 1:30 pun dipanggil 2 kali karena itu mengingat waktu saya. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih Pak Sugeng, monggo. Ya, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng yang telah memaparkan diseminasi dan aksi nyata budaya positif, dan saya kira ini cukup bagus dari awal sampai akhir saya perhatikan, dan untuk teman-teman juga banyak sekali hal-hal baru, terutama ilmu-ilmu yang didapat dari paparan tadi. Terutama saya sangat terkesan sekali dengan ada anak judul yang di situ tertulis dihukum karena penghargaan. Nah, selama ini saya tidak menyadari kalau dari penghargaan tersebut ada efek hukuman bagi yang lain. Ternyata ini merupakan ilmu baru buat saya terutama, dan saya kira rekan-rekan juga ini merupakan hal yang baru yang harus memang ditindaklanjuti ketika kita memberikan penghargaan. Ternyata ada efek-efek tertentu, makanya dalam hal ini saya kira dengan Pak Sugeng tadi memaparkan merupakan rambu-rambu yang harus kita perhatikan, terutama yang hal tadi yang saya sebut, karena walau bagaimanapun kita harus memberikan pelayanan yang prima terhadap anak-anak. Bahkan kalau saya bilang ya, saya atau kami ini di sekolah ini, lembaga kami ingin seperti layaknya sekolah ini seperti bank pemerintah atau swasta. Jadi kita dijadikan teristimewa oleh lembaga ini. Dalam hal ini kita anak-anak juga kita istimewakan, dan juga anak-anak menghadapi tamu ya layaknya seperti bank ya. Artinya ketika ada perlu ditanya keperluan dengan siapa, bahkan diantar, ditunjukkan, dan seterusnya. Jadi selamat sekali lagi pada Pak Sugeng, dan terima kasih atas segala paparannya. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kami, juga perkembangan yang bagus untuk Pak Sugeng. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Dwi Eldita. Saya guru di SDN Cipinang Besar Selatan 08 Pagi. Kesan saya terhadap diseminasi yang telah disampaikan oleh Pak Sugeng dengan judul budaya positif, yaitu penyampaiannya dapat membuat perubahan pada paradigma saya sebagai pengajar selama ini, yaitu dimana bagaimana kita harus memperlakukan
para siswa bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru dalam menumbuh kembangkan karakter yang terdapat di peserta didik. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Naila Faizah kelas 5A mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Sugeng yang telah mendidik Naila. Kata Naila, Bapak Sugeng itu orangnya ramah, baik, supel, dan dalam mengajar mudah diserap oleh anak-anak. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Rafasya. Kesan dan pesan saya untuk Pak Sugeng, saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah menjadi guru yang baik, menyenangkan, dan interaktif dalam mengajar anak-anak. Semoga Bapak tetap menjadi guru yang sabar dan selalu memotivasi anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafasya, murid kelas 5A. Kesan saya setelah penerapan keyakinan kelas di kelas 5A, pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana dari kelas 5A. Kesan saya dalam penyusunan dan penerapan keyakinan kelas sangat menyenangkan dan teman-teman menjadi lebih tertib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Citra Lestari dari kelas 5A. Kesan saya dalam penerapan keyakinan kelas sangat menyenangkan. Pak Sugeng juga mengajarkan tentang motivasi diri yang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.